Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau ngupas sesuatu yang mungkin nggak kita sadari tapi ngatur banyak hal di hidup kita. Kebiasaan. Sumber kita kali ini dari buku The Power of Habit. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada kebiasaan yang susah banget hilangnya, tapi ada juga yang tahu-tahu udah jadi aja gitu? Betul. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan pola aja. Nah, itu dia. Misi kita sekarang ini, bongkar sains di baliknya. Gimana sih otak kita bikin itu otomatis? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ambil kendali buat ngubah polanya? Mari kita bedah bareng yuk. Yang seru tuh sebetulnya gimana otak kita itu secara alami ya, nyari cara buat hemat energi. Pinter tapi agak males gitulah. Bener juga. Nah, kebiasaan itu salah satu strateginya. Kalau kita paham mekanismenya, kita jadi bisa lihat, oh ternyata tindakan otomatis kita tuh ada pilihannya juga di awal. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Namanya lingkaran kebiasaan atau habit loop. Ini simpel banget, cuma 3 langkah. Ditemuin peneliti MIT pas ngamatin tikus di labirin. Ah, yang tikus sama coklat itu ya? Ya betul. Jadi ada cue pemicunya. Kayak bunyi klik gitu sebelum pintu labirinnya kebuka. Terus rutin, ya rutinitasnya. Si tikus lari nyari coklat. Dan terakhir jelas, reward, hadiahnya, coklatnya itu. Persis. Nah, kalau ini diulang terus, Bagian otak namanya basal ganglia, ini yang ambil alih. Semacam autopilotnya kita gitu. jadi aktivitas otaknya malah turun gitu pas kebiasaan jalan. Iya, bener. Turun drastis malah. Mirip kayak kita nyetir mobil pulang kerja, seringnya kan udah nggak mikir lagi belok di mana, ya kan? Efisien banget sih. Tapi bisa bahaya juga ya kalau nggak waspada. Makanya, kita bisa aja kelewat hal penting. Ada contoh bagus nih. Si Eugene, pria yang hilang ingatan jangka pendeknya gara-gara virus. Dia nggak bisa gambar denah rumahnya sendiri loh. Oh iya, saya ingat kasus itu. Tapi anehnya, dia bisa nemuin jalan ke kamar mandi atau ke dapur buat ambil kacang. Otomatis aja gitu. Nah, itu bukti kuat kan kalau kebiasaan itu disimpannya di bagian otak yang beda sama memori sadar kita, udah nempel di sistem. Tapi katanya reward aja nggak cukup ya buat ngunci kebiasaan. Nah, ini dia kuncinya. Ada satu lagi, craving, keinginan kuat, hasrat gitulah. Craving? Gimana tuh maksudnya? Ada eksperimen menarik pakai monyet namanya Julio. Awalnya otak si Julio ini senengnya pas udah dapat jus blackberry, si rewardnya, itu. Oke, masuk akal. Dapat hadiah, ya senang. Tapi setelah dia terbiasa sama polanya, cue-nya bentuk di layar, rutinnya narik tuas, rewardnya jus, ada yang berubah di otaknya. Berubah gimana? Otaknya mulai nunjukin aktivitas senang, antisipasi gitu, justru pas dia baru lihat cue-nya, sebelum jusnya datang. Dia udah ngarep. Wah, jadi otaknya udah nagih duluan ya? Persis. Dan pas rewardnya nggak dikasih atau ditunda, muncul pola aktivitas otak yang beda lagi. Nah, itulah craving. Keinginan yang mendorong dia buat terus lakuin rutinnya. Pantesan kita susah banget nahan godaan notif email atau makanan cepat saji ya. Otak udah keburu craving sensasinya. Betul. Makanya penting banget buat ngenalin craving apa sih yang sebenarnya ada di balik kebiasaan kita itu. Itu langkah pertamanya. Oke. Jadi cue, rutin, reward, plus craving. Terus kalau mau ubah kebiasaan jelek, gimana dong? Kan udah otomatis tuh, didorong craving lagi. Nah, ini kabar baiknya. Nggak perlu dihapus total kok. Ada aturan emas perubahan kebiasaan. Gimana tuh aturan emasnya? Gampangannya pertahankan cue yang sama, kasih reward yang sama atau mirip, tapi ganti rutinnya. Oh, jadi pemicunya biarin, hadiahnya juga mirip, tapi caranya yang diubah. Tepat, tapi ada syaratnya nih. Rutin baru itu harus bisa memuaskan craving yang sama. Kalau enggak, ya susah buat bertahan lama. Contohnya kayak pelatih football Tony Dangi itu ya, waktu dia ngelatih Buccaneers. Ya, itu contoh bagus banget. Dia nggak bikin kebiasaan baru dari nol, dia identifikasi dulu. Cue di lapangannya apa, reward yang dicari pemain apa, rasa sukses, menang. Terus dia latih rutin baru, gerakan atau reaksi yang lebih efektif buat respon cue tadi, tapi tetap ngasih reward yang sama. Betul. Prinsip ini juga dipakai di terapi, namanya habit reversal, buat ngatasin kebiasaan kayak gigit kuku. Kasus Mandy di buku itu. Oh iya, si Mandy. Gimana terapinya? Terapis bantu dia sadar dulu apa sih cue-nya. Oh, rasa tegang di jari.
Rewardnya apa? Stimulasi fisik. Nah, rutin gigit kuku diganti sama respons lain. Respon lain yang ngasih reward mirip ya? Misalnya gosok-gosok lengan atau kepal tangan, dapat stimulasi fisik juga tapi nggak ngerusak. Ganti rutinnya aja. Masuk akal. Tapi kadang buat kebiasaan yang udah parah banget kayak kecanduan gitu, ganti rutin aja kayaknya berat ya, pas lagi stres misalnya. Nah, disinilah peran belief atau keyakinan masuk. Ini nggak kalah penting. Contoh paling jelas ya, Alcoholics Anonymous atau AA. Keyakinan, maksudnya percaya sama Tuhan gitu? Bisa jadi itu, tapi nggak harus. Riset nunjukin, anggota AA yang berhasil itu seringnya punya keyakinan kuat. Entah pada higher power, pada grupnya, atau sekedar yakin kalau perubahan itu mungkin buat diri dia. Jadi keyakinan kalau saya bisa berubah, itu penting ya? Banget. Apalagi kalau diperkuat sama komunitas yang sama-sama percaya. Itu jadi kayak bantalan mental gitu pas lagi susah atau ketemu pemicu stres. Bantu milih rutin baru daripada balik ke yang lama. Mirip kayak tim footballnya Dungi tadi ya, pas ada tragedi, keyakinan mereka sama sistemnya malah jadi kuat karena dijalani bareng-bareng. Iya, shared belief. Itu nambah kekuatan. Terakhir nih, ada konsep keystone habits. Kebiasaan kunci. Kebiasaannya kunci, apaan tuh? Ini jenis kebiasaan yang kalau diubah satu aja, efeknya bisa merembet kemana-mana. Ngubah banyak hal lain secara positif. Wah, keren tuh. Contohnya gimana? Ingat Lisa di buku itu yang awalnya cuma fokus berhenti merokok? Iya. Ternyata fokus di satu itu malah bikin dia mulai jogging buat ngilangin stresnya. Terus dari jogging, pola makannya jadi benar. Tidurnya lebih bagus. Kerjaannya juga lebih produktif. Satu perubahan kunci, efeknya domino. Wow, jadi nggak perlu ngubah semuanya sekaligus ya. Cari aja satu yang paling ngaruh. Bisa jadi gitu. Kayak Paul O'Neill di Alcoa. Dia fokus banget sama keselamatan kerja. Itu keystone habit-nya. Hasilnya? Nggak disangka, malah ningkatin kualitas produk, efisiensi, sampai profit. Lo kok bisa? Ya karena buat benerin keselamatan, dia harus benerin sistem komunikasi, proses kerja, yang ternyata itu juga sumber masalah lain. Jadi benerin satu kena semua ya? Kadang hal simple kayak nyatat makanan harian, food journaling, itu juga bisa jadi keystone habit. Cuma nyatat doang, jadi sadar pola makan. Terus otomatis milih yang lebih sehat. Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, kebiasaan itu bukan takdir lah ya, bisa kita rancang ulang. Betul? Pahami dulu lingkarannya, cue, rutin, reward. Terus sadari craving apa yang nyetir itu semua. Terus pakai aturan emas buat ganti rutinnya. Sadar butuh usaha terus-menerus. Perubahan kan butuh proses, tapi intinya kendalinya ada di tangan Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua kebiasaan yang udah ngebentuk diri Anda sekarang, kebiasaan mana sih yang pertama kali pengen Anda pahami dan mungkin bentuk ulang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan.